jawabannya lama atau belum terjadi jawaban, jangan pernah menilai bahwa Allah tidak mendengar doamu. Hari ini kau berdoa tidak dijawab, besok berdoa. Besok berdoa tidak dijawab, lusa berdoa. Sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, terus berdoa. Kenapa? Karena pada waktu Wahyu 8 ayat 5, sementara itu disimpan. Dan dia lemparkan jawaban doa itu ke bumi. Dahsyat. Tidak ada kelemahan yang tidak bisa dikuatkan. Tidak ada pengharapan yang tidak terpenuhi. Tidak ada kekecewaan yang tidak terobati. Saudara, dialah kekuatan kita. Dialah penolong kita. Dialah pengharapan kita. Dialah perisai hidup kita. Saudara, pastikan hidupmu kuat di dalam Tuhan. Ada pertolongan di dalamnya. Tangan yang kuat menggapai setiap kehidupan saudara dan saya. Dia menopang hidup saudara dan saya. Itu sebabnya mari nyanyikan lagu ini. Inilah hatimu pada Tuhan, inilah pengharapanmu dan kepercayaanmu yang tidak digoyahkan oleh apapun juga. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Nyatakan hatimu pada Tuhan pagi hari ini. Yesus perisaiku. Akui dia dalam setiap nafasmu. Kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku.
Hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Kami tidak punya kemampuan Bapa. Sebab itu kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi Tuhan umat-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu untuk memampukan kami, untuk membawa kami hidup di dalam kemenangan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk, shalom. Saudara, saya beri tema hari ini adalah Allah tidak mungkin berdusta. Kita percaya, memang benar, bahwasanya Allah tidak pernah berdusta. Bahkan tidak pernah mendustai umat-umat pilihannya. Saya ingin membawa sebuah sidang jemaat Tuhan berjalan di dalam tahun 2024. Di dalam sebuah jalan, yang mana jalan itu mungkin saudara ingin berharap jalan itu bebas hambatan. Mungkin hari-hari ini saudara ingin melihat jalan-jalanmu semakin mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Tetapi ketika 2024 ini diawali dengan kegoncangan, sejak gempa, sejak peperangan, dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana perjalanan nanti bulan-bulan berikutnya sampai mengakhiri tahun ini. Tapi saya mau sampaikan adalah bahwa Bapamu tidak pernah meninggalkanmu. Ya, sebab itu mari kita lihat di dalam sebuah kebenar firman dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan. Kita yang harus mencari perlindungan. Beroleh dorongan yang kuat. Ya. Untuk menjangkau pengharapan. Untuk menjangkau pengharapan. Yang terletak di depan kita. Yang 2024 ini sudah nyata kita jalani. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita. Itu membuat saudara aman bagi jiwamu. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya mau sampaikan begini. Kita akan masuk di dalam doa dan puasa selama 40 hari. Saudara yang bisa, puji Tuhan. Kalau saudara tidak kuat, ya, kemarin ada yang menyampaikan dari beberapa kota akan ikut ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Bagi saudara yang bisa untuk ikut ambil bagian, bagi yang tidak bisa, mungkin saudara bisa ikut di dalam doa. Dan dari beberapa kota juga nanya, bagaimana yang kita lakukan di dalam doa ini? Saya menjawab, kita akan tetap berdoa di tempat ini, tetapi untuk yang luar kota dan di luar negeri, kita akan masuk di dalam doa pagi Selasa dan Jumat untuk sementara waktu, ya seperti yang sudah kita jalani beberapa tahun ini, dan mereka bisa bergabung. Ya, apa tujuannya adalah kita membuat sejarah dalam 2024 ini, harus buat sebuah terobosan. Kita sudah buat tema tangan yang kuat dan kuasa yang besar itu terjadi. Maka tadi ayat berkata bahwa apa yang di depan
Kita harus menggapai dengan pengharapan. Pengharapan itu mesti dikerjakan dalam perjalanan. Saya akan menjelaskan di dalam kitab Ibrani ini. Apa yang harus kita gapai, apa yang harus kita genggam, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita tuju. Saudara, sebuah pribadi, sebuah pemimpin, seorang pemimpin, kalau dia tidak punya tujuan untuk bangsa dan negaranya, kalau seorang pemimpin di dalam rumah tangga, untuk apa dia membangun sebuah bahtera rumah tangga? Tentu dia ingin berjuang bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Orang yang terjun di dalam dunia usaha, tentu di situ dia berjuang. Untuk apa? Untuk kemajuan bisnis-bisnisnya. Dimanapun juga, ketika mereka juga bekerja, tentunya dia berjuang untuk naik progres di dalam karirnya. Orang yang masuk dalam dunia pendidikan, dia juga berjuang untuk apa? Untuk intelektualnya semakin hari semakin bertambah-tambah. Semua itu ada perjuangan yang di depan. Sebab itu saya ingin memberikan pemahaman bahwa di tahun ini adalah perjalanan hidup kita. Kita mulai start 2023 kita sudah tinggalkan. 2024 kita akan berjalan. Di situ ada jalan. Ya, mungkin di situ jalan yang kelam, jalan yang gelap. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara bersama Yesus, jalan pun sekalipun jalan itu gelap, dan kita lihat kegoncangan, kita lihat peperangan, kita melihat penyakit yang baru-baru ini muncul kembali yang lain. Saudara, tapi saya mau katakan, kalau saudara berjalan sama Tuhan, maka di situ Allah berkata, tidak ada yang mustahil. Aku tidak mungkin berdusta. Kenapa dikatakan Allah tidak mungkin berdusta? Saudara, mari kita lihat dalam sebuah kebenaran firman dalam Ibrani 6 ayat 18 ini. Saya mencari terjemahan lainnya bilang begini. Jadi Allah sudah memberikan janji dan sumpahnya, kedua hal itu tidak mungkin diubahnya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Oleh karena itu, kita yang bergantung penuh. Nah ini dia. Bergantung penuh. Nah, kita akan mempelajari di sini. Kepada kebaikan hati Allah untuk menyelamatkan kita merasa dikuatkan. Dengan harapan seperti ini, Allah pasti akan menepati semua janjinya kepada kita. Cerita ini adalah cerita bagaimana Abraham. Ketika Abraham ini dikatakan sudah umur 90 dan istrinya itu mandul. Pada umur 100 baru di situ dia melahir, baru dia memiliki anak dari Sarai. Sarai yang umur 90 tahun. Makanya ayat ini berkata, pada waktu dia berjanji, ya 25 tahun sebelumnya, di situ Allah berjanji, Abraham, keluar kemahmu, engkau lihat, ya perhatikan di langit sana, itu bintang-bintang yang begitu banyak bertaburan, demikianlah keturunanmu. Dan bukan sekedar itu, Tuhan akan memberkatimu. Nah, dua hal ini akan kita lihat, apakah benar dua hal ini Allah tidak berdusta. Bagaimana tentang janji Abraham? Apakah janji Abraham itu terjadi juga bagi kita? Ada banyak orang kehilangan pengharapan. Ada banyak orang pesimis. Ada banyak orang tergeletak. Ada banyak orang tidak melihat sebuah jawaban. Bahkan dia undur. Biarlah firman ini menguatkan saudara. Biarlah firman ini menguatkan juga yang di media kita menyaksikan. Saudara, firman ini adalah firman yang sama. Diterima hari ini. Diterima di beberapa kota dan negara. Dan diterima juga ya sejak Rasul Paulus menyampaikan dalam kitab Ibrani ini. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita lihat di ayat 18 itu, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah
tidak mungkin berdusta. Kepada kita diberikannya keduanya. Ini kalau firman Allah yang hidup. Baik janji maupun sumpahnya. Dua hal ini Allah buktikan kepada Abraham. Dua hal ini Allah buktikan tahun 2024. Ya. Dua hal yang dapat kita pegang. Karena Allah mustahil berdusta. Tidak mungkin berdusta. Mustahil berdusta. Ya, itu firman Allah yang hidup. Kalau di dalam terjemahan lain bahasa aslinya ya ametahetos. Ya, ametahetos tak berubah-ubah, artinya ada kepastian. Saudara, ikut Yesus ada kepastian. Katakan amin. Ikut Yesus ada kepastian. Minta kepada Yesus ada kepastian. Ketika Yesus berjanji, maka di situ ada kepastian. Saudara harus percaya dengan itu. Kalau saudara tidak percaya tahun 2024 ini ada kepastian jawaban, ayat apa lagi yang mau saya sampaikan? Ya. Karena Ibrani ini ketika kita berpuasa 40 hari ini, kita harus klaim yakin. Kalau toh setelah saudara doa dan puasa dan 40 hari ini belum dapat jawabkan, maka kita pegang kitab Wahyu. Yang kita ajarkan kemarin pasal 8, dia tampung di cawan emasnya. Sementara saudara berdoa, sementara saudara berpuasa, kalau sampai hari ini berapa lama engkau sudah berdoa, apakah 1 minggu, apakah 1 tahun, apakah bertahun-tahun, percayalah doamu tidak pernah tidak didengar. Dan dia tampung. Tetapi ketika ditampung itu, dia limpahkan ke bumi. Itu dikatakan bagaikan petir yang berkilat-kilat. Gemuruh yang bunyinya keras. Dan di situ gempa bumi yang dahsyat. Itu jawaban doa bagi umatnya. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa Dua hal itu adalah baik janji maupun sumpahnya yang dikatakan kepada Abraham itu terjadi. Dan Allah berkata, Abraham, aku tidak berdusta. Aku akan menepati janjinya. Dan terbukti ketika kita beranjak di tahun 2024 ini, penggenapan firman, bagaimana ya keturunan Abraham diberkati dan banyak ya keturunannya semakin banyak. Ya, berbagai bangsa-bangsa, keturunan-keturunan Abraham itu terjadi sampai di tempat ini. Ya, dan saya percaya bahwa berkat yang diberikan kepada Abraham adalah berkat yang sama diberikan kepada kita semua. Nah, yang kedua adalah kita yang mencari perlindungan. Saya ingin jelaskan kata demi kata. Mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak depan kita. Kita akan jelaskan satu persatu daripada poin demi poin ini. Nah, saudara lihat, di dalam kata kita yang mencari perlindungan, dalam firman Allah yang hidup dikatakan semua orang yang datang kepadanya. Jadi mencari perlindungan adalah kita yang harus datang kepadanya. Jadi, saudara, ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau kita tidak datang mencarinya, ada konsekuensinya. Kita datang mencari dia, tentunya ada reward. Ya, ada penghargaan. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan kita yang bergantung penuh. Jadi bukan sekedar bergantung penuh. Itu arti daripada mencari perlindungan. Kita yang mencari perlindungan, kita bergantung penuh kepada dia. Kalau saudara mau melihat sebuah terobosan, maka bagaimana cara kita bergantung penuh kepada dia? Saya akan jelaskan juga. Ya. Dorongan itu paraklesis. Dorongan itu permohonan. Ya. Atau panggilan.
Paraklesis ini juga bisa berbicara nasihat, teguran. Jadi kalau saudara berjalan untuk mencapai destinimu, mencapai dreammu, mimpimu, ya, di situ memang harus ada dorongan yang kuat. Kalau saudara tidak punya dorongan hati, punya kerinduan untuk membuat sebuah perubahan 2024, maka hal yang sama 2023 akan terulang kembali. Ketika saudara tidak melihat sebuah perubahan 2023, kalau saudara tidak punya dorongan paraklesis dalam dirimu, maka apa yang terjadi 2023 akan terulang di 2024. Ibrani ini menjelaskan bahwa itu semua keputusan dari pihak Allah. Dia berjanji, bahkan bersumpah. Tetapi bagi kita, bagaimana merealisasikan janji Tuhan itu, maka dibutuhkan paraklesis, permohonan, panggilan, atau paraklesis ini dalam bahasa asalnya, kata asalnya, itu parakaleo, berseru, mengajukan permintaan, pray, doa. Saya mau sampaikan begini, kemarin waktu di Komsel, ada kalanya kita, Wahyu pasal 5 ayat 8 disitu katakan, 24 tua-tua, satu memegang kecapi, satu memegang cawan emas. Cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemenyan itu adalah doa-doa orang kudus. Saya sudah sampaikan bahwa manakala saudara memuji, itu kecapi berbicara memuji, manakala saudara berbicara dengan cawan emas, yaitu doa-doa yang membuka tingkap-tingkap sorga, menurunkan berkat-berkat, meminta segala sesuatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Manakala saudara baca firman, ketika saudara baca firman, maka Yakobus berkata, ya, kitab Roma juga berkata, Kitab Roma berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tatkala saudara baca firman, iman timbul. Tatkala saudara memuji, maka saudara menyenangkan hati Tuhan. Tatkala saudara meminta, dibutuhkan doa. Jadi tidak bisa begini. Saudara baca-baca firman, lalu include, sudah mencakup semua. Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan, kirimkan berkat. Harus ada beda-beda. 3 hal ini saudara harus lakukan. Kalau saudara meminta, mengetuk, meminta, maka akan kuberikan. Tapi kalau saudara memuji, itu bersuka cita. Saudara bersuka cita memuji Allah karena Allah bertata di atas pujian. Tapi ketika saudara minta kemurahannya, maka perlu parakaleo. Perlu paraklesis, permohonan, pray. Itu dorongan untuk mencapai yang ada di depan, yaitu janji Tuhan. Nah, kata yang kuat, iskoros, kuat, baik secara tubuh maupun pikiran. Jadi ketika saudara menggapai janji di depan itu, perlu ada dorongan yang kuat untuk percaya, untuk berdoa, untuk paraklesis. Tetapi dibutuhkan tubuh yang kuat dan pikiran yang kuat, yang sehat. Makanya jaga kesehatan. Jangan makan sembarangan. Haleluya. Perlu. Jangan saudara berkata dalam nama Tuhan Yesus. Sapi 1 kilo. Atau iga. Waduh enak. Saudara hantam kromo, habis itu sikat duren lagi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus pasti sehat. Sembrono. Ya. Jadi saudara harus tahu,
kurangin manis-manis. Saya selalu diingatkan, manis-manis dihindari. Ya. Artinya kuat baik secara tubuh maupun pikiran. Nah yang paling hebat, kalau tubuh bisa dijaga, tidak boleh makan manis, harus diet, nasinya sedikit, saudara bisa atur itu semua. Tapi pikiran, ini susah diatur. Betul apa betul? Hah? Pikiran ini kadang-kadang gak sehat. Apa gak sehatnya? Kalau tidak ada sesuai pengharapan. Apalagi kalau cuan tidak datang, pikiran jadi kacau. Betul apa betul? Hah? Tetapi di sini tidak ada. Amin Tuhan. Ya, saya rindu supaya kita mengerti arti yang kuat iskoros. Ya, ketika saudara berdoa, terkadang pikiran itu kacau balau ketika belum mendapatkan sebuah jawaban. Apakah sembuh, apakah dipulihkan. Saudara terintimidasi. Tapi saya mau sampaikan bahwa ketika saudara berdoa, ketika saudara paraklesis, ya, maka dibutuhkan pikiran itu fokus. Hal-hal yang mengganggu untuk membuat apa yang di depan itu bisa tercapai. Pikiran itu betul-betul dipulihkan. Terkadang pikiran kita ini enggak dipulihkan. Tetapi saya percaya pemahaman kita ketika kita masuk dalam dimensi doa dan puasa, kalau masih ada pikiran-pikiran yang kacau, ya, itu sangat mengganggu. Sebab itu saya mau katakan, yang kedua, kata iskoros. Iskoros itu orang yang memiliki kekuatan jiwa untuk menahan, coba lihat, menahan serangan setan. Itu bahasa aslinya. Jadi ketika saudara berdoa, sesungguhnya iskoros, menahan yang mencuri berkat-berkatmu, menahan yang mencuri damai sejahteramu, yang menahan, mencuri apa yang menjadi janji-janji Tuhan kepadamu. Itulah namanya iskoros. Tidak ada ketika saudara menggapai yang di depan, kalau saudara tidak melakukan dorongan yang kuat untuk mencapai itu, akan mengalami banyak kesulitan. Nah, saudara, menjangkau pengharapan, berpegang teguh pada harapan, itu bahasa Indonesia hari-harinya. Menjangkau pengharapan artinya berpegang teguh pada harapan. Nah, bagaimana menjangkau harapan yang di depan itu? Coba kita lihat ayat 18. Ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Begini, pengharapan yang terletak di depan kita, saya kasih titik, berarti ada perjalanan. Ketika saudara berharap, tentunya apa yang harapkan saudara? Sukses, apalagi sehat, apalagi berhasil, apalagi kelimpahan, itu di depan. Lalu saudara itu berharap sungguh supaya terjadi. Sama dengan Abraham. Abraham bilang begini, tolong 6 ayat 14. Ayat 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dua hal ini mau dikasih Abraham. Berarti di depannya, aku akan membuat engkau sungguh banyak dan berlimpah-limpah. Itu di depan. Lalu Abraham berharap. Saudara, 2024 ini ada janji Tuhan, kekuatan tangan yang besar, kekuatan tangannya dan kuasa yang besar, itu janji Tuhan dalam 2024. Kita yakin akan itu terjadi. Itu pengharapan.
sementara kita mau mencapai ke situ, maka ayat 15 bilang begini. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Orang yang sabar saja yang bisa dapat. Tapi kalau tidak sabar, itu sulit menerima. Sabar itu artinya menunggu. Masih tidak mengerti? Waiting for. Hah? Betul? Menunggu. Untuk melihat sebuah jawaban. Kata titik-titik kuning ini, di dalam kesabaran, di dalam kita seperti Abraham yang sabar menunggu janji Tuhan, maka disitulah dikatakan dorongan parakaleo. Sabar itu artinya Abraham berseru. Sabar itu dia mengajukan permintaan, Tuhan, Bapak, sampai hari ini 26 tahun yang lalu, 24, 25 tahun yang lalu, lagi berdoa. Umur 75, tidak ada jawaban. Umur 76, tidak ada jawaban. Umur 80, tidak ada jawaban. Apakah Abraham menyerah? 15 dikatakan, Abraham sabar. Sampai umur 125 tahun baru digenapi. Jadi kesabaran itu, kalau saudara tidak masuk di dalam doa, maka saudara akan kecewa. Karena saudara akan nuntut hak saudara, katanya. Sudah berminggu-minggu kita puasa, bahkan 1 bulan lebih, 10 hari. Siapa tahu, hari ke-39, di hari ke-40 kurang 5 menit. Jam 12 teng, ternyata di situ jawabannya. Haleluya. Karena Tuhan bergerak tidak di luar nalar kita. Ya, kalau kita nalar kita jalan, seharusnya hari ini juga Abraham diberkati. Tetapi tua renta sudah tidak berdaya. Sampai dikatakan Iskak itu artinya tertawa. Kenapa kok tertawa? Begitu kan, mana aku gak tertawa, itu istrinya tertawa. Karena apa? Aku umur 90 tahun bisa hamil, gak mungkin. Orang hari-hari ini kan umur 50, tapi ini umur 100, umur 90. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberkatimu. Nah, kata parakaleo ini artinya harus kuat, dorongan yang kuat. Jadi ketika kita menunggu, melihat dalam sebuah pengharapan untuk melihat janji Tuhan, ketika engkau diberkati, berlimpah-limpah dan keturunanmu semakin banyak, maka Abraham apa yang dilakukan? Dia sabar, dia berdoa, dia parakaleo, dan parakaleonya itu semakin hari semakin kuat. Jadi kalau saudara tidak melihat sebuah jawaban, di situ tantangan semakin hari semakin besar, semakin hari saudara semakin digesek. Terkadang gesekan itu datangnya dari orang terdekat. Tapi saya mau sampaikan, semakin besar gesekannya, sesungguhnya semakin dekat jawabannya. Biasanya begitu. Tapi disitulah kita diuji kesabaran kita. Akhirnya apa? Hilang janji Tuhan. Bukan hilang, akhirnya tertunda maksudnya. Janji Tuhan tidak pernah hilang, tetapi kita suka menunda-nunda janji Tuhan. Nah, kata iskoros inilah kuat secara tubuh maupun pikiran, memiliki kekuatan jiwa untuk menahan serangan setan. Nah, saudara lihat, saya lihat di ayat yang ke-19. 19 bilang begini, tolong baca ayatnya. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Gini, biarlah harapan itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Maka pengharapan untuk melihat penggenapan janji, saya mau sampaikan begini, harus ada namanya sauh atau angkorah, jangkar. Saudara, ketika melihat, saya sudah melihat kapal-kapal yang besar. Kalau kita lihat di Benoa, kapal pesiar yang besar yang sampai 20 lantai, ya. Jangkarnya itu dilemparkan dan dia di bawah dasar itu betul-betul mencengkram dasarnya. Pada waktu saya juga pernah dalam sebuah pelayaran, kalau kita lihat di Selat Bali, Selat Lombok, itu kan keras kalau pas mau ke dermaganya. Apa yang membuat supaya dia tidak terbawa oleh arus? Maka dibutuhkan jangkar. Untuk apa? Untuk biasa mungkin hanya terombang-ambing sedikit, tetapi dia tidak terbawa arus. Kata sauh ini, saudara lihat, kata sauh ini, kata angkora ini, di dalam bahasa asalnya itu angkalai. Angkalai itu artinya lekukan atau sudut dalam lengan. Lengan yang ditekuk. Sudut dalam. Dan lengan yang ditekuk. Itulah Allah menatangmu. Jadi seperti jangkar yang mencekram kapal yang besar sekalipun tidak tergoyahkan. Disitulah Yesus menatangmu. Di dalam perjalanan pengharapan memenuhi janji. Karena banyak anak-anak Tuhan ketika mereka beranjak dari pengharapan untuk penggenapan janji. Di situ terombang-ambing oleh badai, oleh arus, pencobaan, tantangan, emosi. Melihat segala sesuatu yang tidak enak di hati. Itu tantangan. Ketika belum melihat jawaban. Ketika di situ banyak pengeluaran. Ketika di situ engkau sudah tidak bisa sanggup membayarkan ini dan itu. Tantangan, kesehatanmu terhilang. Di situ saudara melihat sebuah janji. Maka di sini dibutuhkan sauh, jangkar atau angkalai. Lekukan tangan Tuhan. Untuk apa? Memeluk, merangkul, menatang. Jadi kalau 2024 engkau berjalan dengan kepastian. Ketika kau berjalan dengan kapal besar, percayalah setiap kapal yang besar, dia pasti punya jangkar. Sebesar apapun kapalnya, maka sebesar itu juga ya disesuaikan dengan jangkar yang besar. Saya lihat kapal-kapal yang besar itu jangkarnya kayak gajah begitu. Supaya apa? Dan saya juga melihat bagaimana kalau menurunkan jangkar yang begitu besar, dipukul pakai godam, pakai palu. Dan rantainya itu segenggam tangan ini. Tidak bisa pakai tali yang kecil. Kenapa? Apa artinya? Itulah dorongan yang kuat. Tangan yang Tuhan itu iskoros. Itu tangan yang kuat menatangmu. Makanya iblis pakai menggoda Yesus. Engkau lihat di ketinggian ini, coba jatuhkan dirimu. Maka malaikat akan menatangmu. Enyahlah engkau, jangan mencobai Allahmu. Itu iblis pakai ayat-ayat ini untuk menjatuhkan. Tetapi ayat ini untuk menggapaimu, menatangmu, menguatkanmu di dalam perjalananmu 2024. Maka kalau saudara masuk dalam dimensi ya di dalam sebuah
dimensi yang dikatakan parakalaisis untuk masuk di dalam doa ini. Maka saudara, percayalah, di dalam setiap kehidupanmu engkau akan melihat bahwa tangan yang kuat, tangan yang besar itu akan menatangmu, akan melindungimu, dan dia akan membawamu. Saya pernah melihat sebuah gambar ketika Yesus menggendong domba di pungguknya, memegang erat. Darah, apapun yang terjadi 2024, mau suhu politik panas, mau peperangan di dunia ini panas sekalipun, mau masalah-masalah ekonomi terjadi goncangan sekalipun, saya mau katakan, engkau percaya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kalau mau terjadi perubahan, ayo, libatkan, buatlah sesuatu bagi keluargamu, bagi anakmu. Karena saudara akan melihat tangan itu akan menatang hidupmu. Tangan itu yang begitu besar, yang dia lakukan, dia sedang menunggu anak-anaknya. Kalaupun di situ saudara mengalami keterpurukan, kalaupun saudara di situ mengalami kehilangan kesehatan, kalaupun di situ saudara mengalami kerugian yang sangat besar, tapi saya mau sampaikan begini, dia tidak mungkin berdusta. Ayat ini berkata, kalau dia berkata angkalai, maka dia Allah yang angkalai. Dia Allah yang akan menatangmu. Jadi para orang tua, jangan khawatir masa depan anak-anakmu. Karena dia angkalai anak-anakmu. Karena dia akan menopang, dia akan memeluk anak-anak kita. Kita hanya masuk ke dalam doa. Kalau saudara ingin menatang anakmu, artinya menatang, ingin memeluk erat, maka dia akan melepas tangan. Amin. Izinkan Yesus memeluk erat anak-anak kita. Izinkan Yesus memeluk erat keluarga kita. Bagian kita apa Pak Pendeta? Bagian kita adalah parakalaisis. Bagian kita hanya berseru. Bagian kita hanya berdoa. Bagian dia yang akan mengerjakan. Karena dia tidak mungkin berdusta. Haleluya. Yang kuat. Jadi sauh yang kuat. Aspalase. Dia memberikan keamanan. Dia memberikan kepastian. Ya. Dia memberikan keamanan. Kalau saudara lihat ketika orang yang istilahnya yang main sirkus, loncat dari tali satu ke tali situ. Dengan enaknya karena mereka sudah latihan. Sekalipun mereka sudah latihan, karena pepatah bilang begini, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia juga jatuh. Tapi dia tidak khawatir, karena apa? Karena di bawah itu ada matras, ada tali. Ya. Perlindungan. Jadi kalau dia jatuh itu ada model kain yang diikat tali, begitu dia jatuh, dia tidak akan kena lantai. Dia tidak akan mati sia-sia karena ada perlindungan. Yesus, kalau kita percaya kepada dia, maka saya mau katakan, dia tidak akan pernah melihat engkau tergeletak. Dia tidak pernah melihat engkau mengalami kepedihan yang amat sangat berlarut-larut. Karena dia Allah yang penuh dengan kepastian. Karena dia aspalese. Karena dia memberikan keamanan. Karena dia ingin memberikan kepastian. Ini bagian Allah. Bagian kita itu adalah berdoa. Bagian kita sabar. Bagian kita untuk menerima janji. Bagian dia untuk apa? Melakukan. Untuk memberikan kepastian. Itu bagian dia. Jadi dalam kitab Ibrani ada dua hal
yang disampaikan kepada Abraham. Abraham, ini janjiku kepadamu. Engkau harus lakukan apa? Ya, aku berdoa, aku sabar selama 25 tahun berjalan setelah janji itu. Aku sabar, aku berjalan, aku akan mengalami sebuah dorongan yang kuat untuk mencari engkau, mencari perlindungan bagimu. Hanya itu bagian Abraham, hanya itu bagian kita. Maka ayat 19, saudara lihat. Karena, ayat 20. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat Melkisedek ini, nanti kali lain saya akan bagikan tentang Melkisedek, ya. Sebuah imam kebenaran Melkisedek, ya. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita, ya, ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di sorga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya di sana dalam doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola imam Melkisedek, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi begini, kalau dulu kita ingin berbicara, ingin minta kemurahan Tuhan, harus dengan imam. Harus dengan imam, imam Lewi yang sudah ditunjuk itu Harun. Tetapi sekarang, saudara sudah tidak perlu lagi, kalau harus lihat sama Imam Harun. Kalau orang miskin, udah kasih 5 tekukur, 5 merpati. Setengah kaya, kasih domba, sekian. Orang yang kaya, lembu. Bawa ke sini, korbankan. Lalu Imam Harun mesti sembelih, dikorbankan. Begitu apinya, ya, terbakar begitu besar, kalau kita lihat di depan ini, begitu terbesar, doamu sudah didengar. Dan Harun masuk, ketika Harun masuk, dia menunggu Allah berbicara. Lalu Harun datang kepada bangsa Israel. Ini pesan Tuhan, ini pesan Tuhan. Tapi sekarang, saudara tidak perlu bawa korban. Tidak perlu, Pak, berapa domba, berapa kambing, berapa sapi, atau mungkin ya ada babi, ada ayam, apakah ini layak untuk saya persembahkan? Saudara cukup datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, apa pengharapanmu? Karena Allah ini berkata, karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita. Kita berjumpa dengan Allah. Minta segala sesuatu, ketok, maka aku akan bukakan. Mintalah, carilah, maka aku akan temukan. Mintalah apapun yang pasti engkau akan mendapatkannya. Lewat Yesus engkau bisa mendapatkannya. Jadi saya mau katakan, kemanapun engkau cari, pendeta hebat pun apapun yang engkau cari, tidak akan memberi jawaban. Yesus yang memberikan jawaban. Amin. Supaya saudara memahami, ketika saudara masuk dalam doa, percayalah, pendeta Yakub tidak akan bisa memberikan jawaban. Pendeta Benihin tidak akan bisa beri jawaban. Sekalipun engkau masuk di dalam bisnis kelas, naik pesawat, minta kelas ekonomi, minta kelas yang paling VIP. Kalau kau cari manusia, kau tidak akan dapat jawaban. Tapi kalau kau berdiam diri, di situ ada dorongan yang kuat, paraklesis dan iskoros di situ. Saudara datang kepada Tuhan, masuk dalam dimensi doa dan puasa. Disitulah engkau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.